Tatap laga 28 besar, Persibo mulai genjot sesi latihan. Dana hibah tak dicairkan Pemkab, kantor KONI Tuban ditutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Menyambut laga 28 besar Liga 3 Jawa Timur, Persibo Bojonegoro terus menggenjot sesi latihan. Pada laga perdana 7 Januari 2024, Laskar Angling Darma akan melawan Persekama Madiun di Stadion Legend Haji Sudirman, Bojonegoro. Menjelang bergulirnya babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur, Persibo Bojonegoro mulai memaksimalkan sesi latihan, baik penguatan fisik para pemain maupun segi permainan. Rabu pagi, para pemain Persibo Bojonegoro mulai digembleng porsi latihan yang dipimpin oleh head coach Persibo Iwan Setiawan di Stadion Legend Haji Sudirman. Seluruh pemain yang hadir dengan semangat mengikuti instruksi serta arahan yang diberikan oleh Iwan Setiawan. Di babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur, nantinya Persibo Bojonegoro yang tergabung di grup GG bersama Persekap Pasuruan, Persekema Madiun, dan Perspa Pacitan. Persibo Bojonegoro akan melakoni laga perdana melawan Persekama Madiun pada tanggal 7 Januari mendatang di Stadion Legend Haji Sudirman setempat. Melihat materi pemain yang dimiliki serta 7 pemain senior dengan segudang pengalaman baik di Liga 1 maupun Liga 2, Persibo Bojonegoro optimis bisa lolos ke babak 16 besar. Head coach Persibo Bojonegoro Iwan Setiawan mengatakan saat ini secara umum tim dalam keadaan baik dan seluruh pemain dalam keadaan fit 100%. Ia berharap para pemain bisa tampil secara maksimal di babak 28 besar serta bisa lolos ke babak 16 besar Jawa Timur. Alhamdulillah saat ini tim kita secara umum dalam keadaan baik, ya, semua pemain dalam keadaan 100%. Mudah-mudahan kita bisa tampil maksimal di babak 28 besar dan lolos masuk ke 16, 8 besar dan insya Allah lolos mewakili Provinsi Jatim. Ya, tapi semua saya tahu ini bukan kerja yang mudah karena saya melihat sedikit ada keistimewaan tim-tim yang ada di Jatim. Semua tim saya lihat punya kekuatan yang merata. Jadi artinya yang paling saya tekankan kepada tim adalah masalah bagaimana fokus, konsentrasi, ya, selalu bekerja dengan hati. Pada lanjutan babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur, Persibo Bojonegoro dipastikan menjadi tuan rumah pada gelaran tersebut, serta akan melangsungkan 3 pertandingan mulai tanggal 7, 9, dan tanggal 11 Januari 2024 mendatang di Stadion Legend Haji Sudirman, Bojonegoro. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, operasional kantor KONI Kabupaten Tuban ditutup sementara karena dana hibah sebesar 700 juta rupiah pada tahun 2023 tidak dicairkan Pemkab Tuban. Meski telah melakukan berbagai upaya untuk pencairan hingga akhir tahun 2023, dana hibah tersebut tetap tak dicairkan. Sebuah baliho besar terpampang di pagar depan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Tuban pada Rabu pagi. Baliho tersebut bertuliskan bahwa operasional kantor KONI Tuban ditutup sementara karena dana hibah tidak dicairkan Bupati. Penutupan sementara kantor KONI Tuban ini dilakukan setelah dana hibah dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban untuk KONI pada tahun 2023 senilai 700 juta rupiah tidak dicairkan hingga akhir bulan Desember.
Ketua Umum KONI Tuban Mirza Ali Mansyur mengaku sempat menanyakan terkait pencairan dana hibah tahun 2023 kepada Kepala Dinas Disbudpor Apar Moh Emawan Putra dan Sekretaris Daerah Tuban Budi Wiyana. Namun keduanya hanya memberikan permintaan maaf. Bahkan sebelumnya pihak KONI telah melakukan berbagai upaya administrasi yang diminta Pemkab untuk pencairan. Namun dana tersebut tetap tidak dicairkan hingga pergantian tahun. Dari hal itu, Ketua Umum KONI Tuban berasumsi bahwa Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski memang sengaja tidak mencairkan dana hibah untuk KONI Tuban. Asumsi saya 700 juta ini kan pasti dicairkan, dalam rangka persiapan Porprov ini ya tetap KONI selalu dilibatkan dalam hal pendaftaran, dalam hal rapat koordinasi, dalam hal mulnef kami ya tetap melaksanakan sesuai dengan perintah Disbudpor Apar. Nah, kami juga agak tercengang ternyata sampai dengan akhir Desember dana hibah ini tidak dicairkan oleh Disbudpor Apar. Setiap kami tanya ke Kepala Dinas dilempar ke Pak Sekda. Pak Sekda saya tanya dikembalikan lagi ke Kepala Dinas Disbudpor Apar. Ini kok saling lempar. Akhirnya saya agak menekan sajane dicairkan atau tidak dana hibah KONI. Ya mohon maaf, ini kami tidak bisa membantu untuk mencairkan. Ini baik itu dari Kepala Dinas Disbudpor Apar maupun dari Pak Sekda. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa yang tidak mau mencairkan ini adalah Bupati. Belum diketahui secara pasti hingga kapan kantor KONI Tuban akan ditutup. Hingga saat ini dana operasional seperti pembelian alat hingga gaji karyawan masih bersumber dari iuran pengurus KONI. Bahkan para pengurus mengaku sudah mengeluarkan uang pribadi hingga ratusan juta rupiah untuk biaya operasional. Sementara itu, Pemkab Tuban terkesan lepas tangan terkait persoalan KONI ini, sebab Kepala Disparbudpor Tuban ketika dikonfirmasi tak memberikan respon. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Satreskoba Polres Tuban menangkap seorang pengedar pil koplo bersama barang bukti ribuan pil koplo. Pelaku diketahui cukup dikenal di kalangan mahasiswa lantaran sudah cukup lama berkecimpung di dunia pil koplo. Satuan Reserse Narkoba Satreskoba Polres Tuban menangkap seorang pemuda berinisial F, warga Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Pemuda 23 tahun ini langsung diperiksa petugas lantaran kedapatan mengedarkan ribuan pil koplo. Penangkapan pelaku ini bermula saat pihak kepolisian mendapatkan laporan tentang maraknya peredaran pil koplo jenis Y di sejumlah kampus di Kabupaten Tuban. Setelah melakukan penyelidikan, petugas mendapati seorang pelaku berinisial Y tengah melakukan transaksi. Petugas kemudian membuntuti pelaku saat mengambil barang untuk kembali dijual. Hasilnya, petugas berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti sebanyak 3.000 butir pil koplo. Kasat Reskoba Polres Tuban, Ibtu Teguh Trio Handoko mengatakan, barang haram ini didapatkan pelaku dari wilayah Surabaya yang kemudian diedarkan kepada para mahasiswa di Tuban. Sementara kepada petugas, pelaku mengaku sudah melakoni profesi sebagai pengedar narkoba sejak 1 tahun terakhir. Dia itu mengedarkan pil J, pil J. Jadi modus operandinya tersangka F ini mengambil barang terlarang tersebut dari Surabaya terus diedarkan di wilayah Tuban. Untuk sasaran pasarnya, Jadi untuk sasaran pasarnya sesuai dengan keterangan tersangka tadi mayoritas adalah mahasiswa. Untuk barang bukti yang diamankan berapa? Barang bukti yang kita amankan di tangan tersangka itu 3.000 butir. Untuk pengedarannya ini sudah berapa lama jadi pengedar? Pengedarannya setahun terakhir ini. Ini adalah sudah beberapa kali dan yang terakhir ini yang kita amankan. Kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.
Ziki Muhammad Husni Mubarak, JTV, Tuban. Bus pariwisata tabrak truk trailer di Tol Ngawi, belasan luka-luka. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Solo Ngawi. Bus pariwisata Restu menabrak truk trailer pengangkut paku bumi. Akibat kejadian ini seorang kenek bus tewas, sementara belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Bus Restu yang mengangkut rombongan wisata SMP Negeri 1 Wajak Kabupaten Malang ini terlibat kecelakaan dengan truk trailer di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 567B, masuk desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar Ngawi, Rabu pagi. Bus terperosok ke parit tepi jalan tol, begitu juga truk trailer, seluruh muatan paku bumi terlempar menimpa kabin truk. Petugas jasa marga dibantu polisi mengevakuasi sopir dan kenek truk yang tertimbun muatan paku bumi. Sopir truk terlebih dahulu berhasil dievakuasi, sementara kenek truk kesulitan untuk dievakuasi karena beratnya muatan. Kenek bus Anugrah Avicenna Arif 23 tahun warga Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka berat. Kecelakaan itu bermula saat bus Restu yang dikemudikan Muhammad Basri 49 tahun, warga Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, hendak wisata dari Malang ke Yogyakarta, melaju dari arah Ngawi menuju Solo di jalur lambat. Searah di depannya melaju truk trailer yang dikemudikan Suwiknyo 55 tahun, warga Pungging, Kabupaten Mojokerto, mengangkut paku bumi. Karena jarak sudah dekat, bus menabrak bagian belakang truk hingga oleng masuk ke parit. Sementara bus yang masih menempel di bak truk ikut terperosok ke parit tepi jalan tol. Bagian depan kiri bus rusak berat, begitu juga truk trailer bagian kabin hancur tertimpa muatan paku bumi. Jalur sebelah kiri, truknya ini jalannya kan 40 kilo. Saya dari sebelah kiri jauh kan, nggak ada lampu penerangan jalannya. Saya jalan 90, mungkin 90, 90. Saya dekat, sudah dekat. Tahu-tahu udah dekat. Ada dekat itu. Gua ngiri, gua nganan, nggak nutut. Kena pojokan. Kena pojokan itu. Terus langsung banting ke kiri masuk sini. Iya. Untuk kondisi gua nganan tambah parah, Pak. Untuk kondisi yang penumpangnya, Pak? Penumpang bisnya, Pak? Nggak ada yang RD, nggak ada. Cuma kerennya tok. Kerennya tok. Terus untuk yang truknya? Itu masih di bawah, ada di bawah tertimpa muatannya itu. Dan kedorong muatannya kepalanya truknya. Belasan korban luka langsung dilarikan ke dua rumah sakit di Ngawi. Sementara korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Polisi dan petugas jasa marga masih berupaya mengevakuasi kenek truk yang tertimpa muatan paku bumi dengan mendatangkan alat berat. Ini posisinya di paling depan atau gimana? Iya. Di paling depan. Iya. Terus tahu-tahu? Iya, tahu-tahu sudah nabrak ini ya. Ini rombongan apa ini? Dari sekolah. Dari? Sekolah. Sekolah. Ya. Mau ke Jogja dari Malang. Acara apa? Liburan. Liburan. Itu untuk yang di dalam bis gimana kondisinya? Ada yang dirawat, ada yang selamat. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan bus Restu dengan truk trailer pengangkut paku bumi di ruas tol Solo Ngawi bertambah menjadi 2 orang.
Kenek truk yang sebelumnya tertimbun muatan paku bumi akhirnya tewas karena mengalami luka berat. Proses evakuasi korban pun berlangsung hingga 6 jam dengan mendatangkan kren. Petugas jasa marga dibantu polisi masih berupaya mengevakuasi kenek truk trailer yang tertimbun muatan paku bumi usai mengalami kecelakaan dengan bus Restu yang mengangkut rombongan wisata asal SMP Negeri 1 Wajak Kabupaten Malang. Sulitnya proses evakuasi memaksa petugas mendatangkan alat berat kren untuk mengangkat paku bumi. Membutuhkan waktu hingga 6 jam untuk mengevakuasi kenek truk tersebut. Karena mengalami luka cukup parah, kenek truk David Angga Fauzi, 30 tahun, warga Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, akhirnya meninggal dunia. Korban tewas akibat dari kecelakaan ini menjadi 2 orang dari masing-masing kenek bus dan truk trailer. Hingga Rabu siang, jumlah korban luka yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Atin dan Widodo sebanyak 7 orang. Termasuk sopir truk trailer Suwiknyo, 55 tahun, warga Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, mengalami luka berat. Polisi menduga kecelakaan tersebut diduga akibat sopir bus mengantuk. Diduga karena kelalaian driver yang sementara diduga mungkin kurang fokus dalam mengemudikan bis Restu sehingga mengakibatkan laka di KM 567-200. Ya. Untuk korban ya? Korban bis ini bermuatan 36, sementara yang meninggal di lokasi satu meninggal pada proses evakuasi, yang 7 luka ringan, sementara di Rumah Sakit Widodo sama Rumah Sakit Atin Ngawi. Diberitakan sebelumnya kecelakaan bus Restu yang membawa rombongan wisata SMPN 1 Wajak Kabupaten Malang menabrak truk trailer yang mengangkut paku bumi di ruas tol Solongawi, kilometer 567B, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedung Galar Ngawi. Hingga Rabu siang, jumlah korban tewas sebanyak 2 orang, sementara 7 orang lainnya mengalami luka. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, hanya gara-gara tersinggung dipelototi, 2 remaja tega menganiaya pengunjung warung kopi di Kabupaten Tuban. Pelaku membacok korban menggunakan parang hingga harus mendapatkan perawatan medis. Hanya dalam waktu 12 jam, polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Tak sampai 12 jam, unit Reskrim Polsek Semanding berhasil menangkap Abdul Gofur di rumahnya Desa Plumpang, Kabupaten Tuban. Remaja 20 tahun ini diamankan setelah mengeroyok Adrian Surya, pengunjung warung kopi asal Desa Sumber Agung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Pengeroyokan dilakukan pelaku bersama rekannya berinisial MAK yang masih berusia 16 tahun. Anak di bawah umur ini hanya dikenakan wajib lapor dan pembinaan dikembalikan kepada orang tuanya. Pengeroyokan bermula saat korban sedang minum kopi di warung Anang Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kebetulan para pelaku datang membeli minuman. Para pelaku tersinggung menuduh korban memelototi mereka. Sepulang dari warung kopi, korban dihadang kedua pelaku. Korban dibacok berulang kali menggunakan sebilah parang sehingga mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Mapolsek Semanding. Kita identifikasi dari keterangan korban, kita dapatkan inisial dari tersangka pelaku yaitu saudara AG atau alias Aap. Selanjutnya dengan waktu 12 jam berhasil kita amankan pelaku di kediamannya. Selanjutnya mengembang ke yang kedua yaitu pelaku anak-anak di Desa Kujung, Kecamatan Bidang. Kronologinya seperti apa? Kronologinya yang bersangkutan sempat korban berada di warung kopi, sedang minum kopi, datang pelaku 3 orang, 3 orang, selanjutnya terjadi gesekan, akhirnya pelaku tersebut menghadang korban ketika korban pulang. Selanjutnya
tusuk. Polisi masih mendalami keterkaitan kasus ini dengan aksi gangster yang kerap menebar teror dan menyerang warung kopi yang buka malam hari. Sebab peristiwa pembacokan bersamaan dengan aksi gangster bermotor menyerang warung kopi di Jalan Hayam Muruk. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. KPU Lamongan temukan ratusan lembar surat suara rusak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lamongan mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan untuk pemilihan umum 2024. Hasilnya petugas menemukan seratusan surat suara rusak. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lamongan mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan umum pemilu 2024. Proses pelipatan awal dilakukan untuk surat suara DPRD Kabupaten terlebih dahulu. Untuk rincian surat suara yang telah diterima oleh KPU Lamongan, ada sebanyak 1.072.807 lembar surat suara untuk pemilihan caleg DPRD Lamongan. Kemudian sebanyak 1.067.807 lembar surat suara untuk DPD RI dan sebanyak 1.067.807 lembar untuk pemilihan caleg DPRD Provinsi. Pada pelipatan awal surat suara DPRD Kabupaten, KPU Lamongan menemukan 100 surat suara yang rusak. Kerusakan tersebut sebagian besar akibat kesalahan proses cetak. Kerusakan ini nantinya akan dilaporkan kepada pihak terkait dengan membuat berita acara. Meski demikian, secara keseluruhan pihak KPU Lamongan mengaku tidak menemui kendala dalam proses sortir dan pelipatan surat suara. Terkait dengan logistik gimana? Tahapan untuk logistik pemilu 2024 saat ini adalah pelipatan dan pensortiran surat suara, di mana yang telah kita laksanakan ini adalah dimulai dari surat suara DPRD Kabupaten Lamongan, dan yang sudah berjalan ini selesai, yaitu daerah pemilihan 3. Dari daerah pemilihan 3 sendiri gimana Pak? Alhamdulillah lancar, kita mulai 2 hari kemarin, artinya 2 hari setengah itu sudah selesai untuk daerah pemilihan 3 itu. KPU Lamongan berharap seluruh kelengkapan logistik dapat tiba dan juga rampung tepat pada waktunya, termasuk pada saat nanti dalam proses distribusi ke seluruh kecamatan dan desa-desa yang ada di Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Sementara itu, dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia membuka media center haji bagi para jurnalis untuk melakukan peliputan selama pelaksanaan ibadah haji. Pendaftaran media center haji bisa dilakukan melalui aplikasi Pusaka Super Apps. Kementerian Agama Republik Indonesia membuka seleksi calon anggota media center haji bagi para jurnalis media dan jurnalis media ormas Islam dalam pelaksanaan pra-operasional dan pasca penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 selama di tanah air maupun Arab Saudi. Pendaftaran calon anggota media center haji 2024 bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Super Apps.
Adapun ketentuan bagi calon anggota meliputi verifikasi media Dewan Pers, kartu pers, sertifikat uji kompetensi wartawan, surat persetujuan pimpinan redaksi, serta dokumen administrasi pribadi lainnya. Nantinya peserta yang dinyatakan lolos akan bertugas meliput dan memberitakan seluruh tahapan haji. Kemudian menyampaikan seluruh salinan produksi berita kepada Kementerian Agama untuk keperluan informasi, dokumentasi, dan pemberitaan. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, M. Abdullah Hafiz mengatakan pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 Januari mendatang dan melalui Kementerian Agama RI, tidak melalui Kementerian Agama Kabupaten. Kementerian Agama Kabupaten sendiri bertugas mensosialisasikan jika saat ini dibuka pendaftaran petugas media center haji. Abdullah Hafiz menambahkan, media center haji ini sebelumnya sudah beberapa kali diselenggarakan, sedangkan tahun ini pendaftaran dibuka untuk umum. Untuk petugas media center haji itu langsung daftarnya di pusat Kemenak RI pusat di Bojonegoro, tidak melakukan seleksi, tapi yang berminat ini langsung bisa mendaftar di aplikasi Pusaka. Nanti segala persyaratannya dipenuhi dan nanti akan ada jadwal untuk tahap seleksinya. Untuk di Bojonegoro sendiri Pak, misal ada jurnalis yang mau mendaftar berarti melalui Kementerian Agama Pak ya? Iya, langsung bisa secara online gitu ya. Secara online daftar, syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syaratnya itu yang penting punya satu, beragama Islam, punya pengalaman jurnalis minimal 5 tahun, kemudian ahli dalam beberapa perangkat jurnalis itu. Yang ketiga, mengikuti seleksi sesuai dengan tahapannya. Terus yang keempat, uji prestasinya nanti lulus. Seleksi media center haji dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu seleksi administrasi, paparan program, komputer asistes, dan wawancara. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Satlantas Polres Bojonegoro mendirikan patung Jenderal Polisi Hugeng di depan kantor setempat. Patung setinggi 8 meter tersebut dibuat dari knalpot brong dan piringan kendaraan bekas. Pendirian patung ini bertujuan untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas serta meneladani sosok Hugeng yang dikenal sebagai polisi berani dan jujur. Patung Jenderal Polisi Hugeng dijadikan monumen di kantor Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bojonegoro. Pendirian patung ini bertujuan untuk mensosialisasikan tertib lalu lintas serta meneladani sosok Hugeng yang dikenal sebagai polisi berani dan jujur. Namun bahan yang digunakan untuk mendirikan patung Hugeng ini berbeda dengan bahan patung pada umumnya. Sebab patung setinggi 8 meter ini dibuat dari 700 knalpot brong dan sejumlah piringan kendaraan bekas yang sudah tidak terpakai. KBO Satlantas Polres Bojonegoro, Ibtu Lulu Sulistiono mengatakan butuh waktu sekitar 2 bulan untuk membuat patung megah almarhum Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso ini. Selain untuk sosialisasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong, pembangunan patung ini juga agar polisi yang masih aktif bisa meneladani sosok Hugeng sebagai polisi yang baik, jujur, dan berani. Pak Hugeng, kenapa taruh Pak Hugeng? Pak Hugeng ini adalah figur Pak Kapolri yang sangat dicintai masyarakat. Terus kemudian kenapa harus pakai knalpot brong? Mengingatkan kepada masyarakat bahwa knalpot brong ini tidak diperkenankan dan sangat mengganggu masyarakat. Intinya seperti itu. Ketinggiannya hampir 8 meter. Ya. Sekedar diketahui, Jenderal Polisi Hugeng merupakan salah satu tokoh polisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Bahkan dalam sebuah gurauannya, Presiden Gus Dur pernah mengatakan hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.